Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi kalian yang sedang memperhatikan video penjelasan tentang turunan fungsi aljabar untuk mata pelajaran matematik kelas 11 SMK Bina Teknologi Purwokerto. Semoga kita dalam keadaan sehat, dan pesan saya di awal pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan juga demi kesehatan kalian dan keluarga kalian yang ada di rumah. Untuk pertemuan kali ini, Mbak Mas, saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana rumus turunan fungsi aljabar dan bagaimana cara menentukan turunan dari fungsi aljabar. Rumusnya adalah jika diketahui fungsi fx adalah bentuknya ax pangkat n, di mana a adalah koefisien x atau angka di depan variabel x dan n adalah bilangan pangkat dari variabel x, maka turunan fungsi aljabarnya yang ditandai dengan f aksen x, ada tanda petik di atas ini gitu ya, f aksen x ini yang menunjukkan notasi atau penulisan turunan dari sebuah fungsi aljabar. Caranya adalah pangkatnya ini, n-nya ini diturunkan ke depan. Jadi n dikali dengan ax-nya ini nanti ditulis, kemudian n-nya pangkatnya itu dikurangi 1. Jadi yang namanya turunan fungsi aljabar rumusnya adalah n-nya diturunkan ke depan, saya ulangi, kemudian dikalikan dengan koefisiennya a, kemudian variabelnya tetap x, pangkatnya dikurangi 1. Itu rumus turunan fungsi aljabar. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan turunan fungsi dalam bentuk contoh semacam ini. Sudah saya tuliskan contohnya, ada 7 contoh soal sederhana. Yang nomor 1 adalah fungsi x-nya adalah 3x pangkat 4. Kemudian yang nomor 2 fungsinya adalah x pangkat 3. Yang nomor 3 adalah fungsi x-nya 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat. Nomor 4-nya adalah fungsi x-nya adalah x pangkat 2 atau x kuadrat. Nomor 5 fungsi x-nya adalah 6x. Nomor 6 fungsi x-nya adalah 3. Dan yang nomor 7 ini yang panjang gitu ya, yaitu fungsi x-nya 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 minus 5x pangkat 2 plus 2x minus 9. Kita akan bahas satu persatu penjelasannya seperti apa. Oke, saya ketik dulu. Yang nomor 1 kita bahas bagaimana ketika fungsi x-nya adalah 3x pangkat 4. Cara mengerjakannya seperti dengan apa yang sudah saya jelaskan di atas rumus gitu ya, bahwa f aksen x, oke saya turunkan dulu ya, f aksen x itu rumusnya adalah pangkatnya diturunkan ke depan. Ini pangkatnya adalah 4, berarti 4 diturunkan ke depan 4, kemudian nanti dikali dengan 3 adalah koefisien x, ini koefisien x ya, kemudian x nya ditulis kembali. Selanjutnya adalah pangkatnya dikurangi 1, pangkatnya di sana 4, nanti dikurangi 1 gitu ya, sehingga f aksen x menjadi 4 dikali 3 hasilnya adalah 12 x ya, pangkatnya 4 dikurangi 1 3, berarti fungsi fx yaitu 3x pangkat 4 ketika diturunkan menjadi 12x pangkat 3. Begitu ya, itu untuk penjelasan yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, oke saya copy dulu. Yang nomor 2 yaitu fungsi x-nya x pangkat 3. Oke, x pangkat 3. Bagaimana menentukan turunan fungsinya? Caranya sama dengan yang nomor 1.
pangkatnya diturunkan ke depan, yaitu 3 dikali dengan, ya, ingat kalau ada bentuk semacam ini bukan berarti koefisiennya tidak ada, tetapi koefisiennya sebenarnya 1, ya. Jadi kalau tadi di atas itu 3x pangkat 4 koefisiennya adalah 3, kalau x pangkat 3 bukan berarti dia tidak punya koefisien, dia punya koefisien, tapi koefisiennya nilainya adalah 1. Ya, diingat-ingat ya. Sebenarnya kalian sudah pernah dapatkan ini kalian di SMP dulu, tetapi saya yakin kalian sudah lupa gitu ya. Karena sebagian besar anak-anak saya selalu mengatakan, untuk apa Pak masa lalu diingat-ingat? Karena ada masa depan yang harus saya tuju. Kadang masa lalu itu menyakitkan gitu. Ujung-ujungnya baper kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya ada angka 1, jadi saya tulis 1x gitu ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1, pangkatnya adalah 3 dikurangi dengan 1, sehingga selanjutnya kita kerjakan turunan fungsinya menjadi 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian x pangkatnya 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Itu untuk nomor 2. Selanjutnya untuk yang nomor 3, saya copy dulu. Ada fungsi fx-nya adalah 2x pangkat 2. 2x pangkat 2. Oke, sudah ada di sini. Bagaimana menentukan turunan fungsinya? Sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Akhirnya adalah pangkatnya diturunkan 2 dikali dengan koefisiennya adalah 2, berarti dikali dengan 2. Kemudian x-nya pangkatnya 2 dikurangi dengan 1. Itu sehingga ketika kita kerjakan, kita lanjutkan, maka fungsi fx-nya adalah 4x pangkat 1. Karena 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sebenarnya kalian menuliskan hanya 4x saja juga betul ya, hanya 4x saja, misal ini 4x, begitu juga betul ya, nggak perlu pangkat 1 itu ditulis gitu ya. Kenapa? Karena berapapun bilangan kalau dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi 5 pangkat 1 ya 5, 6 pangkat 1 ya 6, 7 pangkat 1 ya 7, 100 pangkat 1 ya 100. Maka x pangkat 1 hasilnya juga x. Jadi kalau pangkatnya 1, kalian tidak perlu menuliskan angka satunya, tidak apa-apa. Sehingga turunan fungsi dari 2x pangkat 2 adalah 4x. Gitu ya. Itu untuk nomor 3. Selanjutnya untuk nomor 4 ya, untuk nomor 4 yaitu fungsi x-nya adalah x pangkat 2. Oke, saya copy dulu, x pangkat 2. Bagaimana menentukan turunan fungsinya? Sama persis seperti tadi ya. Pangkatnya 2 diturunkan ke depan dikali dengan, ingat sudah saya jelaskan di depan, kalau koefisiennya di sini tidak ada angka berarti sebenarnya dia punya koefisien yaitu 1. Jadi 2 dikali 1, kemudian pangkatnya yaitu 2 dikurangi dengan 1. Oke. Sehingga ketika kita lanjutkan pengerjaannya, yaitu menjadi 2 dikali 1 2, x pangkat 1, 2 dikurangi 1 1 ya, tetapi kita tidak perlu menuliskan satunya juga nggak masalah. Sehingga fungsi x pangkat 2 ketika diturunkan menjadi 2x. Selanjutnya ada di nomor 5. Soalnya adalah ketika fungsinya adalah 6x sekarang ya. Kalau tadi kita membahas untuk soal-soal yang ada pangkatnya semuanya, ini ada pangkat. Soal yang nomor 5 tidak ada pangkatnya ya, variabelnya tidak ada pangkatnya. Oke, fungsi x-nya adalah 6x, maka turunannya adalah 6.
hanya 6 saja. Kenapa bisa begitu? Ya, saya jelaskan kenapa bisa hasilnya hanya 6 saja. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa ketika variabel itu tidak mempunyai pangkat, sebenarnya bukan tidak mempunyai pangkat ya, tapi tidak nampak pangkatnya. Sebenarnya dia punya pangkat. Siapa pangkatnya? Pangkatnya adalah 1. Sesuai tadi penjelasan di atas kan ya. Kalau tadi 2 pangkat mana. Nah, ini dia. 4x pangkat 1, sebenarnya satunya tidak perlu dituliskan menjadi 4x. Jadi sebenarnya kalau x saja atau bilangan saja dia nggak nampak pangkatnya, maka sebenarnya dia punya pangkat yaitu 1, tetapi tidak tertulis atau tidak nampak. Sehingga kalau 6x berarti sebenarnya dia punya pangkat yaitu 1. Kalau dijalankan sesuai dengan rumus turunan fungsi aljabar, maka sebenarnya ini menjadi 1 dikali dengan 6, satunya dari pangkat diturunkan ke depan dikali dengan 6, kemudian x pangkatnya yaitu 1 dikurangi dengan 1. Gitu ya sebenarnya ya. Saya lanjutkan. 1 dikali 6 hasilnya adalah 6, kemudian x nya pangkatnya menjadi 0 karena 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Nah selanjutnya ketika ada bilangan itu pangkatnya adalah 0, maka hasilnya adalah 1. Sebenarnya ini adalah sifat bilangan pangkat. Kalian sudah pernah dapatkan dulu di SMP dan juga di kelas 10 gitu ya. Tetapi saya yakin kalian juga akan beralasan masa lalu untuk apa diingat-ingat gitu ya. Tapi nggak boleh begitu ya. Mantan boleh diingat, tetapi materi jangan sampai dilupakan. Sorry, mantan boleh dilupakan, tapi materi ya jangan sampai lupakan gitu ya. Ya, gilirannya mantan dilupakan, materinya ikut dulu dilupakan. Nggak boleh begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi kalau 5 pangkat 0 ya 1, 7 pangkat 0 ya 1, 10 pangkat 0 ya 1, 1.000.000 pangkat 0 ya 1. Sehingga x pangkat 0 sebenarnya nilainya adalah 1. Jadi kalau 6x pangkat 0 berarti dia 6 dikali dengan x pangkat 0 adalah 1. Jadi 6 dikali 1 hasilnya adalah 6. Gitu ya. Tuh samakan ya sama turunannya. Nah, jadi kalau sesuai dengan prosedur hasilnya begini. Gitu ya, tetapi kalau kamu pengen yang lebih cepat ya berarti nilai dari 6x itu ya 6x, maka turunannya kamu tinggal menghilangkan variabelnya saja. Jadi kalau ada 6x, x-nya itu pangkatnya tidak tertulis, kamu hanya mengambil koefisiennya saja, yaitu 6. Gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ternyata bukan nampak, misalkan 4x bagaimana? Ya kamu tinggal ambil nilai koefisiennya saja 4. Kalau di sini misalkan 10 Pak, ya berarti di sini kamu ambil koefisiennya saja 10. Begitu ya, sederhana. Oke, saya lanjutkan untuk yang nomor 6. Nah, sekarang fungsi x-nya dia tidak punya variabel malah. Ya, kalau tadi kita membahas ada variabel semuanya, hanya saja yang nomor sebelum ini tidak ada atau sebenarnya tidak nampak pangkatnya di variabel. Gitu ya. Sekarang malah tidak ada variabelnya. Dia hanya sekedar konstanta namanya. Jadi kalau angka yang di dalam fungsi, tetapi tidak punya variabel, dia disebut konstanta. Contohnya ini konstanta. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau di depan variabel ini angka berupa koefisien namanya koefisien. Ini juga koefisien. Tetapi kalau hanya angka saja tanpa variabel, dia disebut dengan konstanta. Ini juga koefisien, 2 ini koefisien, 3 koefisien, 5 koefisien, 2 koefisien. Nah, kalau ini ya minus 9, mohon maaf ini tadi bukan 5 ya, tapi minus 5. Jadi kalau ini minus 9, dia konstanta ya. Jadi angka yang sendirian tidak
punya teman variabel, dia disebut konstanta. Nah, bagaimana ketika konstanta ini diturunkan? Ya, ketika konstanta itu diturunkan, maka nilainya akan menjadi 0 berapapun angkanya, ya, mau minus 3 kayak mau 3 kayak mau minus 5 kayak mau 5 mau minus 100 mau 100 mau minus sejuta mau sejuta, ketika diturunkan maka nilainya menjadi 0, gitu ya, berapapun angka konstantanya. Oke, selanjutnya untuk nomor 7 yang terakhir ada fungsi, ini panjang gitu ya, ini nanti kalian bisa menggunakan sifat aljabar yang sebelumnya di tugas sebelumnya kalian sudah saya minta untuk mencari informasi berkaitan dengan turunan fungsi dan juga sifat-sifatnya. Maka cara pengerjaannya adalah kalian turunkan masing-masing sukunya. Jadi ini kan fungsi fx ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, terdiri 5 suku, gitu ya, terdiri dari 5 suku yang ditandai dengan tanda operasional plus atau min, gitu ya. Jadi kalian nanti turunkan masing-masing ini, ya. Kita pakai cara yang lebih cepat saja, gitu ya, tidak perlu pakai cara yang seperti tadi. Toh kalian juga sudah saya jelaskan caranya seperti apa, gitu ya. Jadi kita pakai cara yang lebih cepat, yaitu 4 dikali dengan 2, pangkatnya dikali dengan koefisien. 4 dikali dengan 2 hasilnya adalah 8, kemudian saya tulis x nya begitu, pangkatnya 4 dikurangi dengan 1, ya, 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3, ya. Selanjutnya kita tulis tanda operasionalnya, ya, tanda plusnya. Nah, tanda ini disesuaikan dengan soal. Jadi kalau dia tandanya di soal plus, ya sini kita tulis plus. Kalau nanti tandanya min, ya kita tulis min, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pangkatnya dikali dengan koefisien, 3 dikali 3 hasilnya adalah 9, gitu ya. X, kemudian pangkatnya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2, ya. Kita lanjutkan, minus. Nah, ini tanda minus itu disesuaikan dengan yang di atas soalnya, ya. Kita lanjutkan, pangkatnya dikali dengan minus 5 atau 5, gitu ya. 5 hasilnya adalah 2 kali 5 maksud saya adalah 10. X, gitu ya, pangkatnya 2 dikurangi 1 hasilnya adalah 1 yang tidak perlu kita tulis, ya. Selanjutnya ditambah, tanda operasionalnya kita samakan dengan soal. 2x ketika diturunkan kita ambil koefisien saja adalah 2, ya. Kita lanjutkan, dikurangi dengan 0. Oke, karena tadi konstanta kalau diturunkan dia akan bernilai 0. Oke, ketika kita lanjutkan, ya, ketika kita lanjutkan maka hasilnya adalah 8x pangkat 3 plus 9x kuadrat min 10x plus 2. Kenapa hanya plus 2? Karena minus 0 di belakang itu seolah-olah diabaikan kalau pakai cara cepatnya begitu. Karena ini yang bisa dioperasikan yang sejenis saja kan begitu ya, yaitu plus 2 dikurangi 0. Jadi kalau 2 dikurangi 0 kan hasilnya 2, dia tetap, gitu ya. Tetapi ketika kalian menghadapi soal yang bentuknya semacam ini, dia panjang, ya kamu lihat konstantanya abaikan saja, karena nanti juga nilainya akan menjadi 0 dan tidak berpengaruh pada hasilnya. Begitu penjelasan saya berkaitan dengan beberapa contoh soal berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, ya, ini contoh soal. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan pada pertemuan hari ini. Pesan saya, jangan lupa tugas yang ada di Classroom Matematika kelas 11 SMK Bina Teknologi Purwokerto, silahkan kalian kerjakan, ya. Soalnya justru malah lebih sederhana dibandingkan contoh soal ini yang saya berikan, gitu ya. Dan tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi pandemik. Dan saya yakin kita semua kesulitan dalam menghadapi proses belajar, tetapi bukan berarti
kita lemah atau mungkin menyerah untuk selalu belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.